Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Kita bersyukur kembali berjumpa dengan program Suara Gembala. Saya, Pendeta Cheng Kim Guan, kembali mengunjungi dan menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita sama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas bukti kasih setia Tuhan yang nyata berlimpah dalam kehidupan kami, sehingga hari demi hari dapat kami lalui dalam lindungan dan kasih Tuhan. Dan saat ini pun kami mempersiapkan diri, membuka hati untuk kami dapat bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu akan menjadi penuntun bagi langkah hidup kami. Firman-Mu itu menjadi landasan dan pengharapan bagi perjalanan iman percaya kami. Dari sebab itu berkati kami dengan firman-Mu melalui persekutuan pada kesempatan kali ini. Urapi kami semua tanpa kecuali satupun. Terlebih Tuhan, tolong hamba-Mu ini yang tanah liat. Engkau perlengkapi dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan kuasa urapan daripada Tuhan, agar firman-Mu menjadi sesuatu yang hidup, yang membangkitkan iman pengharapan kami, dan yang menuntun langkah kehidupan kami. Pimpin dan berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu, Bapak, Sobat terkasih, kembali kita dapat menikmati persekutuan indah di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan bagaimana kita dapat menjadi pemenang. Dengan judul firman Tuhan, menjadi pemenang. Setiap pribadi pasti memiliki satu keinginan untuk menjadi pemenang. Tetapi pada perenungan kali ini kita mau merenungkan pemenang seperti apa dan pemenang untuk apa. Ini penting sekali. Oleh sebab itu kita perlu merenungkan bersama tuntunan firman Tuhan. Bagaimana rahasianya kita anak-anak Tuhan dapat bertanding dan menjadi pemenang. Puji syukur kepada Tuhan. Baik, kita akan lihat sebagai ayat pembuka di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Kebahagiaan bagi pemenang atas pencobaan. Yakobus 1 ayat 12 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji syukur kepada Tuhan. Ini Yakobus menuliskan satu kebahagiaan, satu kesukaan besar bagi mereka yang bertahan dalam pencobaan, dan apabila mereka sudah bertahan dan mengalahkan pencobaan, maka mereka akan mendapat mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Bukan mahkota kehidupan yang bersumber dari dunia ini, tetapi dari Allah sang penguasa kerajaan surga. Puji syukur pada Tuhan. Inilah kerinduan kita dan harus menjadi daya tarik kita sebagai orang-orang percaya, agar kita dapat memenangkan perjalanan kehidupan di dalam dunia ini yang penuh dengan pencobaan, agar kita dapat menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Bagi siapa diterangkan
bagi yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Menjadi perenungan bagi kita, apakah kita ini adalah orang-orang yang tergolong mereka yang mengasihi Tuhan, atau kita ini adalah orang-orang yang lebih cenderung mengasihi diri sendiri melalui kasih kita kepada dunia ini. Nah, ini penting Ibu Bapak Saudara terkasih, dan ini perlu kita renungkan bersama-sama sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Bertahan dalam pencobaan. Jangan sampai kita terjatuh dalam pencobaan. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-1, ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini Yakobus 1 ayat yang kedua. Yakobus menuliskan, saudara-saudaraku, yang dianggap saudara-saudaraku adalah mereka yang mengasihi Tuhan, mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan itu, Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Pemikiran kita diajak untuk berpikir dan menganggap bahwa pencobaan itu adalah satu tantangan yang membawa kita kepada kebahagiaan. Pencobaan itu adalah satu sarana yang membawa kita kepada satu kebahagiaan untuk memperoleh mahkota kehidupan. Ya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, wah, pencobaannya banyak. Pencobaannya kok nggak berhenti-berhenti. Pencobaan ini bisa berupa tantangan-tantangan kehidupan. Pencobaan-pencobaan itu bisa berupa pergumulan-pergumulan kehidupan. Itu pencobaan-pencobaan. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, ini sumber. Yakobus mengajarkan supaya kita sebagai orang-orang percaya mengasihi Tuhan, jangan menganggap pencobaan itu datangnya dari Allah. Jangan menganggap itu datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai. Dan Allah tidak mencobai siapapun juga. Kalau demikian, dari siapa dong datangnya pencobaan ini? Kita mesti tahu asalnya pencobaan yang dimaksudkan oleh Yakobus ini. Sehingga dia bisa mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak mengasihi Tuhan, mereka akan berpikir dan berkata, bagaimana mungkin? Siapa yang suka menghadapi pencobaan? Tidak ada yang mau. Tetapi Yakobus, orang yang dikasihi Allah, murid Tuhan, dia memberikan satu tantangan dengan mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dan di dalam Yakobus 1 ayat 13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab memang Allah tidak pernah mencobai. Siapa dong yang mencobai kalau begitu? Siapa yang mengirimkan pencobaan? Iblis yang selalu menebar pencobaan, menebar godaan. Nah, kalau demikian, bagaimana strategi kehidupan kita di dalam menjalani hidup di tengah dunia yang syarat dengan pencobaan, syarat dengan godaan? Kita akan lihat di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-14. Yakobus 1 ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh
keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, di dalam Yakobus 1:14 dan 15, kita dapat menyimpulkan bahwa pencobaan yang dimaksudkan oleh Yakobus ini adalah yang berasal daripada iblis. Pencobaan itu datangnya dari iblis. Dari pembelajaran, dari peringatan yang Yakobus tuliskan. Sehingga dia katakan, tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri. Mulai dari keinginan sendiri. Keinginan kita itu seringkali menyeret kita ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dosa ketika mau masuk ke dalam dunia, hati atau keinginan daripada Hawa untuk mengambil buah yang dilarang. Semua buah dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi yang satu ini jangan. Satu dilarang, semua diizinkan. Coba bayangkan, itu si Hawa tuh ditarik oleh keinginannya sendiri. Untuk apa? Untuk melanggar. Yang dilarang justru yang menarik. Nah, inilah godaan-godaan. Jadi Bapak Saudara terkasih, seringkali kita terjerat dan terikat, dikuasai oleh pencobaan itu dimulai karena keinginan kita. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi keinginan kita itu ada daya tariknya. Lalu siapa yang memberikan daya tarik di dalam keinginan kita itu? Di dalam ayat yang 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Wah, ini kalau bicara tentang dosa ya, iblis. Tidak ada yang lain lagi. Iblis yang membuat kesusahan besar bagi manusia, yaitu melalui dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut, melahirkan kebinasaan. Jadi kita tahu, sumber pencobaan itu dimulai daripada godaan terhadap diri sendiri. Siapa yang menggoda kita? Oh, ternyata ada daya tariknya. Ada yang memikat dan ada yang menyeret. Siapa? Iblis. Iblis memberikan tawaran. Iblis memberikan berbagai-bagai godaan. Sering bukan kita juga menyadari dan mengakui bahwa oh iya ya, ini jadi begini karena salah lagi itu. Ya sudah kepengen begini sih. Lalu aku ambil keputusan mengikuti keinginanku. Akhirnya jadi begini. Nah, itu Ibu Bapak Saudara terkasih. Banyak sekali penyesalan terjadi. Kesusahan terjadi. Karena kalau kita mau jujur ya, tidak menyalahkan orang lain, tidak mencari kambing hitam. Coba kita periksa diri. Segala sesuatu yang menyulitkan itu datangnya karena kita mengandalkan dan lebih mengikuti keinginan kita. Ya itulah pencobaan yang dimaksudkan oleh Yakobus. Dari sebab itu berbahagia jika kita mampu bertahan dan tidak dikalahkan oleh pencobaan. Artinya kita mampu mengalahkan pencobaan. Kalau Petrus punya pengalaman, dia katakan demikian. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini Petrus. Petrus punya pengalaman. Lalu dia juga nasihatkan kepada siapa? Kepada orang-orang percaya. Untuk disadarkan, diingatkan bahwa lawanmu si iblis. Orang percaya itu punya lawan. Siapa? Iblis. Tetapi orang yang tidak percaya yang di luar Tuhan, dia
menjadi sahabat daripada iblis, kroni, kroco daripada iblis, sekutu daripada iblis. Nah, Petrus punya pengalaman jatuh bangun di dalam iman. Maka sebab itu dia punya pengalaman, dia sampaikan kepada orang-orang percaya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang dapat mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Strateginya bagaimana? Lawan dia, kalahkan dia dengan apa? Dengan pedang, dengan peluru, dengan uang, dengan kekuatan dia? Tidak. Petrus mengingatkan, lawan dia dengan iman yang teguh. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, dengan demikian kita bisa melihat satu strategi. Bagaimana mengalahkan pencobaan-pencobaan, godaan-godaan yang selalu datang setiap saat. Caranya, kalahkan dengan iman. Kembali ke Yakobus 1 ayat yang ketiga, dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Perhatikan, di dalam ayat yang ketiga ini, Yakobus katakan, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi, kita perlu menghadapi setiap pencobaan untuk mengalahkan pencobaan ini dengan iman. Maka di sini kita dapat merubah pencobaan itu menjadi satu ujian. Pencobaan biasanya menghancurkan, biasanya merusak, biasanya meruntuhkan. Tetapi kalau ujian, kita tahu semua, ujian itu membawa kita pada satu peningkatan. Nah, dikatakan di sini, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Oh, ternyata Yakobus mau menerangkan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu sesungguhnya merupakan satu ujian bagi setiap pribadi kita jika kita menghadapi pencobaan itu dengan iman. Puji Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pahami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita dapat melihat kita tidak kecewa dengan pencobaan, bahkan kita tidak menyalahkan Tuhan, karena kita tahu Tuhan tidak pernah mencobai. Yang mencobai kita iblis, dan kita hidup di dalam dunia yang dikuasai oleh penguasa kegelapan di udara, dikuasai oleh iblis. Maka sebab itu tidak hentinya godaan, pencobaan setiap saat bisa hingar-bingar di dalam pemikiran kita. Dan sebab itu setiap saat pula kita harus melawan setiap pencobaan dan godaan itu dengan iman. Maka kita melihat bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah satu sarana bagi kita, bagi orang-orang percaya, untuk hidup di dalam iman, berjalan di dalam iman, dan meningkat bertumbuh di dalam iman. Sebagai layaknya seorang petinju. Seorang petinju itu dapat memiliki ketahanan, kekuatan, kelincahan di dalam bertinju jika dia punya sparring partner. Lawan berlatih dia. Harus kokoh, harus tangguh, harus kuat. Itu adalah satu proses yang membuat petinju itu punya ketahanan, punya kekuatan. Demikian juga halnya dengan orang-orang percaya. Jangan kita berkeluh kesah menghadapi kehidupan yang berat ini, penuh dengan tantangan ini. Yang perlu kita hadapi dan jalani, mari kita hadapi. Jalani hidup kita dengan iman. Puji syukur pada Tuhan. Ya, saya baca ulang di dalam Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ternyata ujian iman ini, ujian demi ujian, peningkatan demi peningkatan di dalam iman, membawa kita kepada satu kesempurnaan. Wow, targetnya sempurna. Kenapa targetnya sempurna? Karena Allah kita adalah Allah yang sempurna.
Allah yang kekal. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan lihat bagian yang lain. Allah turut bekerja untuk mendatangkan, untuk mengatasi pencobaan. Allah turut bekerja untuk mengatasi setiap pencobaan. Di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan mengalah membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji syukur pada Tuhan. Ini Paulus, Rasul Allah. Dia pun memiliki pemahaman bagaimana ketika menghadapi pencobaan. Dia katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kemampuan atau kekuatan manusia. Kenapa? Karena Allah setia, karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Puji syukur pada Tuhan. 3 rasul, dia berbicara tentang pencobaan. Paulus juga mengatakan bahwa setiap pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena apa? Di dalam kita, di dalam diri orang percaya, ada roh penolong, roh yang maha kuat, roh yang memampukan kita untuk mengatasi setiap godaan-godaan, untuk mengatasi dan mengelola segala keinginan-keinginan kita. Oleh sebab itu, kita ini seringkali jatuh ke dalam pencobaan melalui keinginan kita. Tetapi dikatakan oleh Paulus, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Iya, pada saat mana? Saat kamu menghadapi pencobaan. Ketika kamu menghadapi pencobaan seberat apapun dengan iman, maka di sana Allah turut bekerja. Dia akan membukakan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji syukur pada Tuhan. Kembali ke Yakobus. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji syukur kepada Tuhan. Inilah rahasia sang pemenang. Menjadi pemenang. Kita semua ingin menjadi pemenang. Tetapi pada perenungan kali ini, kita dapat memahami kemenangan yang seperti apa yang akan kita peroleh. Yaitu kemenangan meraih mahkota kehidupan. Ini goal kita sebagai orang-orang percaya. Jangan hanya ingin menjadi pemenang tenar di dunia ini, kaya raya di dunia ini, dipuji, dipuja, disembah, disanjung, menjadi favorit di dalam dunia. Bukan untuk itu. Tetapi mari kita memiliki satu goal kita. Menang untuk menerima mahkota kehidupan. Caranya, hadapi dan kalahkan setiap pencobaan dengan iman yang teguh. Maka kita akan menjadi pemenang. Puji syukur pada Tuhan. Biarlah ibu bapak saudara terkasih, melalui perenangan ini, kita betul-betul diberikan pencerahan, diberikan kekuatan di dalam pengharapan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman yang kami renungkan bersama. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, dan Tuhan memampukan kami menjadi pelaku firman dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Agar kami dapat mengalami kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan di dalam kekuatan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Maestro, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.